Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini, kami akan memulai mata pelajaran matematika tentang integral tertentu pada kelas 12 TKJ 1 dan TKJ 2. Sebelum memulai menjelaskan tentang materi integral tertentu ini, marilah kita mengawali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, ya, ya. Selesai. Anak-anakku sekalian, marilah kita memulai mata pelajaran matematika ini tentang integral tertentu, yaitu satu pengertian dan sifat-sifat integral tertentu. Pengertian integral tertentu. Untuk memahami integral tertentu, mari kita memperhatikan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fungsi X dengan sumbu X dalam integral X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B seperti gambar berikut ini. Pada gambar 71 di bawah ini terlihat bahwa sumbu X dan sumbu Y akan kita perhatikan dipotongi oleh garis Y sama dengan fungsi X. Kita perhatikan satu persatu gambar tersebut, yaitu dx1, dx2 sampai dengan dxn pada sumbu X, dan yang terletak pada koordinat sumbu Y yaitu Y1, Y2 sampai dengan YN. Dinamakan itu melalui perpotongan sumbu X pada garis Y sama dengan sumbu X. Jika kurva Y sama dengan fungsi X kontinu pada interval X kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B. Lalu daerah tersebut kita bagi menjadi N buah persegi panjang dengan alas dx1 dan fungsi xi, maka luas daerah yang dicari adalah jumlah N buah luas persegi panjang tersebut. Luas sama dengan atau disimbolkan dengan L sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah titik-titik Ln. Jadi L sama dengan fungsi X1 kali dx1 tambah fungsi X2 kali dx2 tambah titik-titik tambah fungsi xn kali dxn. Sehingga luasnya dalam jumlah adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N kalikan dengan fungsi X1 kali dxi. Jika N mendekati tak terhingga, maka dxi mendekati 0. Sehingga luas daerah tersebut dapat ditulis L sama dengan limit xi mendekati 0, I sama dengan 1 sigma sampai N kali fungsi xi kali dxi
sama dengan integral A sampai dengan B kali fungsi X kali dx. Itulah merupakan rumus batasan untuk luas tersebut. Jika turunan fungsi X sama dengan fungsi X dan fungsi Y sama dengan fungsi X diintegrasi pada interval A, B, maka dapat dinyatakan bahwa integral A sampai di B kalikan fungsi X kali dx sama dengan fungsi X A sampai dengan B. Itu rumus batasannya. Atau dengan kata lain, integral tertentu, integral A sampai dengan B fungsi X kali dx sama dengan fungsi B dikurangi dengan fungsi A, yaitu fungsi batas atas dikurangi dengan fungsi batas bawah atau batas terendah. Kita lanjut ke B, sifat-sifat integral tertentu. Jika F sama dengan X mendekati Y sama dengan fungsi X, dengan G sama dengan X mendekati Y sama dengan fungsi X, dan A, K dan N konstanta, maka berlaku sebagai berikut. 1. Integral A sampai dengan B kalikan K fungsi X kali dx sama dengan K integral A sampai dengan B fungsi X kali dx. 2. Integral A sampai dengan B fungsi X plus minus fungsi Gx kali dx. Maka dengan penyederhanaan rumus adalah sebagai berikut. Integral A sampai B fungsi X kali dx plus minus integral A sampai B kalikan Gx kali dx. 3. Integral A sampai C fungsi X kali dx sama dengan integral A sampai B kali fungsi X kali dx tambah integral B sampai C fungsi X kali dx, di mana A kurang dari B kurang dari C. 4. Integral A sampai dengan A kali fungsi X kali dx sama dengan 0. 5. Integral A sampai dengan B kali fungsi X kali dx sama dengan negatif B integral A fungsi X kali dx. Kita perhatikan contoh 4 sebagai berikut ini. Hitunglah integral berikut. A. Integral 2 sampai 6 kali 6 kali dx. B. Integral 2 sampai 4 kali 2x plus 1 kali dx. C. Integral 1 sampai 3 kali 9x kuadrat kali dx. D. Integral 1 sampai 2 kali x plus 3 kuadrat kali dx. Dari contoh 4 tersebut di atas, dapat kita menyelesaikan satu persatu sesuai dengan urutannya masing-masing. Mari kita perhatikan soal nomor 1A. A integral 2 sampai dengan 6 kali X kali dx. Maka penjabarannya adalah 6 kali dx itu dulu dikerjakan integral tertentunya. Berarti 6x. Batasnya adalah batas 2 sampai dengan 6. Baru melaksanakan penyelesaian integral tertentu, yaitu batasnya 2 sampai 6 tadi.
Sehingga integral 2 sampai 6 kali dx sama dengan 6x 2 sampai 6. Jadi integralnya hilang, kita sederhanakanlah batas 2 sampai 6. Yang pertama kita membatasi dulu tadi itu bahwa integral A rumusnya tadi A sampai dengan B sama dengan fungsi B dikurangi dengan fungsi A. Jadi B-nya 6, A-nya 2 sudah diganti. Nah, sekarang kita menyelesaikan dulu yang batas tertinggi tadi, fungsi B dahulu, baru fungsi A. Batas bawahnya adalah 2, batas atasnya 6, berarti fungsi A6 dikurangi dengan fungsi 2 tadi. Tinggal masukkan kepada 6x tadi. Sehingga 6 kali 6 dikurang 6 kali 2. Karena 2 batas terendah, A-nya 2, B-nya 6. 6 kali 6 sama dengan 36. Negatif 6 kali 2 negatif 12. Sehingga integral 2 sampai 6 dapat disederhanakan menjadi 36 kurang 12 sama dengan 24. Kesimpulannya, integral 2 sampai 6 kali dx sama dengan 6x 2 sampai 6, maka hasilnya sama dengan 24. Itu untuk nomor A. Nomor B, A-nya 2, B-nya 4. Kita menyelesaikan dulu integral tertentu, yaitu kalikan dengan 2x plus 1 kali dx. Kita menyederhanakan dulu integral tertentunya, baru integral tertentu. Tertentunya kan 2 dan 4. A sama dengan 2, B sama dengan 4. Nah, lihat di situ. Di sebelahnya itu batasnya. Nah, sekarang 2x plus 1 kali dx. Nah, berarti 2x kali x sama dengan 2 per 1 plus 1. X pangkat 1 tambah 1 berarti 2 per 2 sama dengan 1. 1 tambah 1 berarti X plus 2. Karena 2 bagi 2 kan 1. 1 kali X kuadrat sama dengan X kuadrat. 1 kali DX berarti X. Batasnya adalah 2 dan 4. Nah, itu batas integral tertentu. Sudah selesai, kita menyederhanakan integral tertentunya sama dengan X kuadrat tambah X. Baru integral tertentunya batasnya adalah 2 sampai 4. Sebagaimana saya sebutkan tadi, di mana integral 2 sampai 4, A sama dengan 2, B sama dengan 4. Maka rumusnya tadi integral A sampai B sama dengan fungsi X dikurangi dengan fungsi B dikurangi dengan fungsi A. Sekarang kita ganti bahwa X kuadrat plus X itu akan mengandung batasnya 2 sampai 4. Sekarang kerjakan dulu yang 4. Batas B tadi, fungsi B dulu. Berarti 4 kuadrat ditambah 4. Nah, itu untuk fungsi B-nya. Negatif rumus, yaitu fungsi A. Berarti 2 kuadrat ditambah 2. Nah, baru kita lakukan. Habislah integral tertentu tadi. Tinggal kita sederhanakan. 4 kali 4 sama dengan 16, tambah 4 sama dengan 20. Lalu 2 kali 2 sama dengan 4, tambah 2 sama dengan 6. 6 kali negatif berarti negatif 6. Sehingga 20 dikurangi 6 sama dengan 14. Hasil akhir daripada integral 2 sampai 4 adalah sama dengan 14. C. Integral 1 sampai dengan 3 kali 9x kuadrat kali dx. Kita selesaikan dulu integral yang tertentunya, yang tak tertentunya. Integral tertentu baru kita kerjakan 1 sampai 3 tadi.
9x kuadrat kali dx. Nah, 9/2 plus 1. Rumus integral tentu dulu kan. Berarti x pangkat 2 plus 1. Sehingga 9 dibagi 3 kan 3. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti 3x kuadrat hasilnya. Karena 9 bagi 3 kan 3. X 2 tambah 1 kan 3. Berarti 3x kuadrat. Batas tertentunya 1 sampai 3. Di mana fungsinya untuk batasan tadi fungsi B dikurangi fungsi A. Kita kerjakan dulu yang 3 baru 1. Lihat, perhatikan. Fungsi B-nya adalah 3 adalah tetap 3. Sedangkan X-nya adalah tadi 3. 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. 27 dikali 3 adalah 81. 3 kali 1 pangkat 3 berarti 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 3 sama dengan 3. 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3. Sehingga dapatnya integral 1 sampai dengan 3 kali 9x kuadrat kali dx sama dengan 78. Kita lanjutkan yang D. Integral 1 sampai dengan 2 kali x plus 3 kuadrat kali dx. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu integral tak tentu. Jadi, integral 1 sampai dengan 2 kali x plus 3 kali x plus 3 kali dx. Jadi, kita menggunakan dengan cara memfaktorkan. Jadi integral 1 sampai 2 x kali x sama dengan x kuadrat. Kemudian 3 kali x plus 3. 3 kali x plus 3. Berarti 3 tambah 3x. 3x tambah 3x sama dengan 6x. Itu dapatnya 6x tuh. 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti kali dx. Tadi belum kita menerjemahkan ke dx, baru kita mensederhanakan tentang soal yang x plus 3 kuadrat itu menggunakan dengan cara faktor, sehingga hasil sederhananya dengan cara faktor integral 1 sampai 2 kali x kuadrat plus 6x plus 9 kali dx. Baru kita sederhanakan integral tidak tentunya tersebut. Batasnya 2 sampai dengan batasnya 1 sampai dengan 2 integral tertentunya. Sekarang perhatikan kepada x. Dari ada 3 fungsi. Fungsi x, integral fungsi x, tambah integral gx, tambah fungsi konstanta 3 itu berarti 1/1. X kuadrat dulu. X kuadrat pada integral yaitu 1 dibagi 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1, berarti yang pertama x kuadrat ini menjadi 1/3 x pangkat 3. Kita lanjutkan yang 6x lagi. 6/1 tambah 1, berarti 6/2. X 1 pangkat 1 berarti x pangkat 2. Berarti dapat kita lakukan 6 dibagi 2 sama dengan 3. X pangkat 1 tambah 1 menjadi X pangkat 2. Sehingga yang 6X itu menjadi hasil integral tidak tentunya 3X kuadrat. Sekarang yang 9. 9 kali X adalah 9X. Habislah integral tidak tentunya yaitu 1/3 X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 tambah 9X 1 sampai dengan 2. Ini lagi berlaku tentang fungsi B dikurangi dengan fungsi A. Di mana A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Yang 2 dulu sekarang kita pakai.
1/3 tetap ganti 2-nya dengan X. Jadi 2 pangkat 3. Tambah 3 pangkat 2 pangkat 2. Tambah 9 kali 2. Itu integral tertentunya untuk yang 2. Yang satunya belum. Kita lanjut. Kurang rumusnya fungsi A tadi. A itu kan 1. Berarti 1/3 kali 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 pangkat 2 tambah 9 kali 1. Itu fungsi A-nya. Ya ini sih kita sederhanakan lagi. 1/3 kali 2 pangkat 8 berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti 1 kali 8 dibagi 3 berarti 8/3. Nah itu. Nah, tambah 3 kali 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian lanjut. 9 kali 2 sama dengan 18. Itu untuk fungsi B-nya. Jadi fungsi B-nya itu 8/3 tambah 12 tambah 18. Sekarang fungsi A-nya yang sebelah bawah itu. 1/3, 1 pangkat 3, 1. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1/3. 1/3 saja. Kemudian 3 kali 1 pangkat 2, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 3 sama dengan 3, berarti 3 tambah. Kemudian 9 kali 1 adalah 9. 8/3 itu sama dengan 2/3. Karena 3 kali 2 sama dengan 6 tambah 2, 8. 8/3 juga itu. Nah ya kan. Jadi 2/3. Itu 8/3 tadi. Sedangkan 12 tambah 18 sama dengan 30. Masih disederhanakan lagi. Nah sekarang kita kerjakan dulu. 1/3 tetap 1/3. 9 tambah 3 sama dengan 12. Berarti negatif 12 1/3. Kita perhatikan. 2 ditambah 30 sama dengan 32. 2/3. Dikurangi 12 1/3. Berarti hasilnya sama dengan 32 dikurangi 12 kan 20 1/3. Berarti 1 dikurang 2 adalah 1. Sehingga hasil akhir dari nomor D tadi integral 1 sampai X plus 3 kuadrat kali dx adalah 21/3. Yang kelima, diketahui integral 1 sampai dengan A kali 3x kuadrat kali dx sama dengan 26. Tentukanlah nilai A. Nah, sekarang sama dengan sudah ada 26. Sekarang kita kerjakan dulu integral tidak tentu. Caranya baru integral tertentu. Integral tertentu kan pada pertemuan pertama kemarin dan sudah diberikan ulangan. Jadi sekarang kalian kalau membahas tentang integral tertentu, berarti cara penyederhanaan pertama adalah integral tidak tentu, baru kita lanjutkan dengan integral tertentu pada soal yang masing-masing. Nah, kita sederhanakan tentang penyelesaian. Diketahui integral 1 sampai A kali 3x kuadrat kali dx sama dengan 26 tersebut. Yang ditentukan adalah nilai A. Sekarang penyelesaian adalah sebagai berikut. Integral 1 sampai A kali 3x kuadrat kali dx sama dengan, kita cari 3x kuadrat kali dx. Integral tertentu dulu. Berarti 3/3 tambah 1 kali X 2 tambah 1 untuk integral tertentunya. Berarti 3 bagi 3 kan 1 kali X pangkat 2 tambah 1 kan pangkat 3. Berarti 3 bagi 3 1. 1 kali X pangkat 3 adalah 3 sama dengan X pangkat 3.
Baru dibatasi dengan integral tertentu tadi 1 sampai A. Untuk berlakunya 1 sampai A ini kita akan terjemahkan dulu. Jadi X pangkat 3 1 sampai A dapat kita lakukan sebagai berikut. Nah, X itu diganti dengan A. Berarti A pangkat 3 dikurang 1 itu tetap 1. 1 pangkat 3. Jadi fungsi B dikurangi dengan fungsi A tadi. Sama. Jadi X diganti dengan A kan variabel. Jadi A pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Sama dengan 26 soalnya tadi. Nah, sudah selesai kita membahas tentang integral tertentu. Tinggal kita menyederhanakan mencari A tadi. Karena A pangkat 3 dikurangi 1. 1 kali 1 kali 1 kali 1 berarti sama dengan negatif 1. Berarti A pangkat 3 kurang 1 sama dengan 26. Sehingga 1 itu dipindahkan ke ruas kanan karena konstanta dengan konstanta tadi. Berarti itu A pangkat 3 sama dengan 26 ditambah 1 sama dengan A pangkat 3 sama dengan 27. Itu dapatnya 27 itu dari mana 27? Sedangkan di atas 26 karena perubahan dari angka negatif 1 dipindahkan ke kanan menjadi positif 1. Sehingga 26 ditambah 1 sama dengan 27. Maka akan terjadi A pangkat 3 sama dengan 27. A pangkat 3 sama dengan bisa kita lanjutkan 3 kelipatannya 3. Berarti 3 pangkat 3. Nah, sekarang berlaku persamaan berpangkat namanya. Nah, 3 bagi 3 kan 1. Berarti sisanya adalah A sama dengan 3. Sehingga kesimpulannya untuk nilai A sama dengan 3. Demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini pada anak-anakku sekalian bermanfaat. Mari kita melaksanakan doa sebelumnya. Untuk itu berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.